Mekanisme persalinan normal. Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian pergerakan untuk melewati panggul yang terdiri dari 1. Engagement. Jadi, ketika diameter terbesar dari presentasi bagian janin, biasanya kepala, telah memasuki rongga panggul. Engagement telah terjadi ketika bagian terendah janin telah memasuki stasiun 0 atau lebih rendah. Pada nulipara, engagement sering terjadi di sebelum awal persalinan. Namun, pada multipara dan beberapa nulipara, engagement tidak terjadi sampai setelah persalinan dimulai. 2. Descent. Descent terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Descent atau penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi fundus pada janin, dan kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan. Dengan sumbu jalan lahir sinkritismus, yaitu ketika sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Yang kedua, asinkritismus anterior. Kepala janin dekat ke arah promotorium sehingga os parietalis lebih rendah. Yang ketiga, asinkritismus posterior. Kepala janin mendekat ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis. 3. Fleksi. Segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks dinding panggul atau dasar panggul dalam keadaan normal, fleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh 1. Persendian leher dapat berputar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. 2. Letak leher bukan di garis tengah tapi ke arah tulang belakang sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. Yang ketiga, terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Yang keempat, kepala janin mencapai dasar panggul akan menerima tahanan sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi untuk mencari lingkaran kecil yang akan melalui jalan lahir. 4. Putaran paksi dalam atau internal rotation. Putaran paksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica setiap kali terjadi kontraksi. Kepala janin diarahkan ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. 5. Ekstensi. Pada kepala janin mencapai perineum, kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula oksiput melewati permukaan bawah simfisis pubis, kemudian kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat ekstensi. 6. Putaran paksi luar atau external rotation. Putaran paksi luar terjadi ketika kepala lahir dengan oksipus anterior. Bahu harus memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter antero-posterior panggul. Rotasi eksternal terjadi menyertai rotasi internal bahu bayi. 7. Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu, dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis. Sekian, terima kasih.